Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman lansia. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Sapaan Lansia, dari lansia, untuk lansia. Bapak Ibu, bulan September ini kita memasuki bulan keluarga dengan tema komunitas yang saling memulihkan. Ada banyak kegiatan yang sudah disiapkan oleh panitia bulan keluarga. Diharapkan kita semua dapat berpartisipasi di dalamnya. Bapak, Ibu, teman-teman lansia, ajaran tentang pengampunan rasanya tak akan ada habisnya untuk dibahas. Sepanjang kehidupan manusia berlangsung, dengan potensi konflik dan masalah yang sangat mungkin terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, kebutuhan akan pengampunan akan tetap ada. Termasuk dalam relasi di antara sesama orang percaya maupun dalam kehidupan berkeluarga, yang notabene seharusnya diwarnai kehidupan yang penuh kasih dan saling mengampuni. Tema sapaan lansia hari ini adalah 70 kali 7 kali. Kita akan belajar tentang berkat di balik mengampuni sesama. Mari Bapak Ibu teman-teman lansia, kita mulai acara kita hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas semua pemeliharaanmu. Terima kasih kalau hari ini kami boleh menyapa Bapak Ibu teman-teman lansia kami secara virtual. Kami mohon penyertaan dan pimpinanmu, agar acara ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Biarlah kami terus bersemangat, belajar dan terus belajar untuk saling mengasihi dan mengampuni sesama kami, walaupun sulit. Karena kami yakin Roh Kudus akan menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak Ibu,
yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di Komisi Lansia, berjumpa kembali dalam Sapaan Lansia hari ini. Salam sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, judul dari Sapaan Lansia kita hari ini adalah Berkat di Balik Mengampuni. Diambilkan dari firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-35. Bapak Ibu, kalau kita membaca Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 ini, pasti biasanya kita seringkali terpaku pada perkataan Tuhan Yesus soal mengampuni, yaitu 70 kali 7 kali. Lalu kita akan berkata, oh, mengampuni itu adalah sebuah sikap yang memberikan maaf kepada orang lain yang bersalah dan tidak terbatas. Tidak cuma sekali, 2 kali, bahkan 7 kali seperti yang ditanyakan oleh Petrus, tetapi 70 kali 7 kali, yaitu tidak terbatas. Tetapi mari Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat dari sisi yang berbeda, dari sisi yang lain, bukan soal berapa kali kita mengampuni, tetapi apa makna yang lain daripada firman Tuhan hari ini. Nah, dalam bacaan kita hari ini ada 2 hal. Yang pertama, soal berapa kali ya pengampunan. Petrus mengutip dari Taurat Perjanjian Lama sebanyak 7 kali. Tapi Yesus menjawab, bukan. 70 kali 7 kali, kata Yesus. Nah, soal yang kedua adalah ketika Yesus mau mengajarkan tentang pengampunan, maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan, yaitu tentang orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang ini saya akan mencoba untuk merupiahkan hutang-hutang daripada orang-orang yang ada di dalam firman Tuhan hari ini. Orang yang pertama yang diampuni raja berhutang 10.000 talenta. Nah, itu setara dengan kalau uang sekarang adalah 45 miliar rupiah. Orang yang kedua yang berhutang disebutkan dia berhutang 100 dinar. Dan itu setara sebesar 7,5 juta. Lalu dari perumpamaan ini, Yesus hendak mengajarkan bahwa hutang atau dosa manusia terhadap Tuhan itu sangat besar, sampai harus ditebus oleh darah Yesus. Tetapi dosa atau kesalahan antar manusia sebenarnya dibandingkan dosa manusia kepada Tuhan jauh berbeda. Dari perumpamaan ini juga, Yesus hendak menjelaskan bahwa sebenarnya setiap kita berpotensi menjadi sejajar dengan hamba yang berhutang sekitar 40 miliar. Dari perumpamaan ini, Yesus hendak menjelaskan bahwa sebenarnya setiap kita berpotensi menjadi sejajar dengan hamba yang berhutang sekitar 45 miliar. Artinya begitu besar kesalahan dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu penuh kasih, berbelas kasih, dan berbesar hati untuk memberi pengampunan. Sebab pada dasarnya hakikat Tuhan adalah kasih. Dan hakikat kasih itu jauh lebih besar daripada kesalahan. Kasih Tuhan tidak terukur dalam maupun luasnya. Dalam perumpamaan ini, Yesus ingin mengatakan bahwa sebesar apapun dosa orang lain terhadap kita, masih lebih besar dosa kita terhadap Tuhan. Dengan demikian, bila kita mau dan sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka Yesus memerintahkan kita untuk kita juga menjadi saluran berkat bagi sesama kita dalam hal pengampunan. Nah, Bapak Ibu, persoalannya pengampunan itu kan terasa sulit. Ya wajar. Tetapi
Apa yang kerap membuat pengampunan itu sulit? Seperti sikap hamba yang berhutang 45 miliar terhadap hamba lain yang berhutang 7,5 juta, ternyata ada keinginan dari hamba yang berhutang 45 miliar ini untuk menjadi puas dan lega menurut keinginannya dia sendiri. Nah, haruslah hamba yang berhutang 7,5 juta ini berlaku memuaskan diri dari hamba yang berhutang 45 miliar. Ukuran pemuasan dirinya itu adalah ukuran dia sendiri, bukan ukuran Tuhan. Nah, saat keinginan tidak tercapai, maka kemarahan dan kekerasan baik secara emosi, baik secara fisik maupun verbal diwujud nyatakan oleh hamba yang berhutang 45 miliar tadi. Nah, Bapak Ibu, kita kerap kali juga bisa saja punya potensi ke arah seperti hamba yang berhutang 45 miliar tadi. Bahwa saat ada orang yang bersalah pada kita, maka karena kemarahan, karena kebencian kita terhadap orang tersebut atau terhadap orang yang kita anggap bersalah, maka kita ingin melampiaskan kebencian kita dan kemarahan kita. Dan kita ingin memuaskan diri ketika kita melampiaskan kemarahan dan kebencian kita itu. Kalau belum puas, maka kita akan cari cara untuk memuaskannya. Tidak heran, Bapak Ibu sekalian, seringkali terjadi karena untuk memuaskan ego, yang terjadi adalah orang-orang saling menjatuhkan, saling menghukum tanpa belas kasih, saling menyingkirkan satu dengan yang lain. Kata-kata yang tidak pantas juga sering terucapkan. Bahkan pembunuhan terjadi demi pemuasan menurut ukuran manusia. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang yang berhutang 45 miliar? Saat dia sebenarnya menerima pengampunan dari sang raja, dia tuh sebetulnya sudah menerima damai sejahtera, sukacita, kelegaan. Dia sudah mengalami itu. Tapi saat dia tidak mau mengampuni, maka sebetulnya Bapak Ibu sekalian, dia kehilangan damai sejahtera. Dia kehilangan sukacita, dia kehilangan kelegaan. Saat hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, semangat permusuhan, ketamakan, keinginan untuk membalas dan memuaskan diri dengan pembalasan, maka semua yang dia terima dari sang raja itu hilang. Dia kehilangan hubungan yang baik dengan sang raja, dia kehilangan hubungan yang baik dengan dirinya sendiri, dia kehilangan hubungan yang baik dengan orang yang berhutang 7,5 juta tadi. Dia kehilangan banyak hal. Sayang sekali kan Bapak Ibu sekalian. Tapi saat Yesus menyatakan bahwa pengampunan adalah 70 kali 7 kali, maka Yesus tidak mau terpaku soal jumlah. Tetapi bahwa pemuasan diri menurut ukuran manusia adalah nihil, nol, tidak mungkin tercapai menurut ukuran manusia. Terutama yang berhubungan dengan pengampunan. Mengapa? Sebab ternyata pemuasan diri menurut ukuran manusia itu tidak ada kata puas. Kalaupun seorang yang bersalah sudah meminta ampun seperti yang dilakukan oleh orang yang berhutang 7,5 juta, tetap saja ada tuntutan, tetap saja terasa rasa sakit, tetap saja tidak ada kelegaan, tidak ada sukacita, tidak ada rasa puas. Kalau di dalam kehidupannya tidak ada pengampunan. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu sekalian 70 kali 7 kali itu jelas bukan soal jumlah. Tapi soal bagaimana Tuhan hendak memberikan kebebasan dari rasa sakit, rasa kecewa, kemarahan, kebencian, dan ketidaklegaan di dalam kehidupan seseorang bila seseorang mau mengampuni.
Dan Tuhan mau menggantikannya rasa-rasa yang tidak menyenangkan tersebut dengan sukacita, dengan kelegaan, dengan damai sejahtera. Bukan kita disuruh melupakan, tapi kalau ingat sebuah peristiwa yang menyakitkan, tidak ada lagi rasa sakit. Nah, bukankah itu berkat Bapak Ibu sekalian? Ketika kita tetap bisa merasakan sukacita, damai sejahtera, kelegaan dalam hidup kita. Lalu, ketika kita merasakan damai sejahtera dan kelegaan, kita dapat tertawa dengan lepas. Hati kita penuh sukacita. Wajah kita juga tidak selalu murung dan cemberut. Dan diliputi dengan kemarahan, diliputi dengan kesedihan, diliputi dengan pikiran-pikiran negatif. Diliputi dengan kegeraman. Kan gak enak hidup dalam suasana seperti itu. Tapi Tuhan Yesus ketika mengajarkan tentang pengampunan, Dia sebetulnya ingin membebaskan kita dari kemuraman menjadi sukacita. Itulah berkat. Itulah yang hendak Yesus berikan dalam hidup kita. Bukankah Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan selanjutnya. Bahwa kita harus memberikan pengampunan. Susah, betul. Tetapi Tuhan Yesus mau menjadi teman yang setia. Yang menolong kita supaya kita punya kemampuan untuk mengampuni. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengampuni itu gak usah dihitung berapa kali. Tapi mari kita lihat berkat Tuhan di balik pengampunan. Wajah kita akan ceria, sukacita, kita bisa tertawa dengan lepas dan bergembira. Tuhan memberkati. Amin.
dari diri sebagai manusia, kita gampang jatuh ke dalam dosa dan ingin dimaafkan. Tetapi di sisi lain, kita juga begitu sulit untuk memaafkan orang lain. Sudah berapa kali kita jatuh ke dalam dosa dan mengharapkan pengampunan Allah? Berapa kali juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Adalah bijak, kalau kita ingin diampuni, maka kita juga harus rela mau mengampuni. Dengan demikian, hidup ini terasa indah dan penuh sukacita. Mari kita menyanyikan lagu Mengampuni Lebih Sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Demikian Oma, Opa, Ibu, dan Bapak Sapaan Lansia hari ini. Semoga hari esok kita tetap semangat dan tetap sehat selalu. Kita juga diingatkan bahwa ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Heni Bidiawan, Bapak Agus Setiawan pada tanggal 21 Agustus, Ibu Leilani pada tanggal 23 Agustus, Ibu Yetima pada tanggal 26 Agustus, Bu Tan Bernio pada tanggal 27 Agustus, Ibu Lau Sun Ing dan Ibu Liane pada tanggal 30 Agustus, dan Ibu Christine pada tanggal 2 September. Selamat ulang tahun, sehat selalu, sukacita di dalam Tuhan. Mari kita akan akhiri acara Sapaan Lansia hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih ya Bapak, kalau pada hari ini kami boleh menyaksikan acara Sapaan Lansia dari awal sampai akhir. Terpujilah namamu menjadi berkat bagi para lansia. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Tuhan panjangkanlah umurnya, sehat selalu, serta makin setia kepada Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin.